wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baik anak-anak, hari ini apakah semua berhadir? Tidak, Bu. Siapa aja yang nggak hadir? Nurmalis. Nurmalis kemana? Nurmalis sakit. Sakit. Bella izin. Bella izin. Hilal. Hilal. Hilal izin, Bu. Naifah sakit. Naifah sakit. Oke, semoga kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan yang belum bisa berhadir pada hari ini semoga untuk pertemuan selanjutnya mereka dapat berhadir kembali. Oke anak-anak, coba dilihat di bawah kursinya jika ada sampah mungkin di sekitarnya, tolong diperhatikan dulu sampah-sampahnya, disimpan dulu nanti dibuang ketika pelajaran sudah selesai ya. Baik, Ibu. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yaitu Ibu harap kalian itu dapat mengenali dan menganalisis pola pertumbuhan berlipat ganda. Yang kedua, dapat menyatakan pola tersebut sebagai perkalian berulang. Kemudian dapat menuliskan perkalian berulang dalam bentuk eksponen. Dan kalian dapat menjelaskan definisi eksponen secara mandiri. Oke, di sini Ibu memakai pada pelajaran hari ini Ibu memakai model discovery learning dengan sintaknya itu ada stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization, dan reflection dan closing. Pas SMP kalian masih ingat nggak? Kita pernah belajar tentang perkalian berulang. Pernah, Bu. Pernah? Masih ingat? Masih, Bu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh perkalian berulang itu gimana? Saya, Bu. Oke, silakan apa? Jadi contoh perkalian berulang tuh 2 dikali 2 dikali 2 itu bisa. Yang lain? Setuju dengan pendapatnya Alfa? Setuju. Oke, benar sekali ya. Apa yang dikatakan Alfa itu artinya kita mengalihkan bilangan yang sama beberapa kali. Nah, hari ini kita akan belajar cara menuliskan perkalian berulang itu dengan lebih singkat dan lebih praktis, yaitu dengan menggunakan bilangan berpangkat atau eksponen. Anak-anak, matematika itu bukan hanya tentang angka, tapi tentang cara kita berpikir dengan cepat, cerdas, dan efisien. Materi hari ini sangat penting karena akan sering kalian temui di pembelajaran selanjutnya, bahkan di kehidupan sehari-hari seperti dalam tabungan, teknologi, dan pertumbuhan data. Nah, misalnya kalian ada di sini yang konsisten menabung per hari itu 1.000. Nah, walaupun 1.000 itu sedikit, tapi dengan sedikit itu kalau kalian kerjakan terus-menerus, maka lama-lama hasilnya bisa menjadi besar. Begitu juga dalam matematika. Nah, ada cara cepat untuk menuliskan perkalian berulang, yaitu dengan cara eksponen. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok sekaligus membagikan LKPD. Nah, sepertinya satu kelompok bisa jadi satu kelompok itu 2 atau 3 ya. Jadi yang depan jadi kelompok 1, yang belakang 2 orang jadi kelompok 2. Baik, Bu. Tadi kita sudah melihat bahwa perkalian berulang itu artinya mengalihkan bilangan yang sama berkali-kali. Nah, pola seperti ini ternyata tidak hanya di angka saja, tapi juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan gambar pada tabel di layar ini adalah contoh penyebaran virus. Nah, kita lihat di sini di fase pertama itu ada 2 orang yang tertular virus. Nah, kemudian 2 orang ini menularkan ke masing-masing kedua orang lainnya. Nah, sehingga pada fase kedua itu ada 4 orang yang tertular virus. Kemudian 4 orang pada fase kedua ini menularkan lagi kepada kedua orang lainnya, masing-masing menularkan kedua orang. Nah, jadi pada fase ketiga ini ada 8 orang yang tertular virus. Nah,
Kira-kira di fase keempat berapa orang yang tertular virus? Ada yang tahu? 16 ya Bu. 16. Oke, yang lain? Sama Bu. Sama. Oke, benar sekali. Nah, jadi pada fase keempat ada 16 orang yang tertular virus. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak pola apa pada bilangan ini? 2 pangkat N. Untuk yang lain, apakah setuju dengan Suryani? Setuju. Baik, benar dengan Suryani. Baik, benar sekali ya bahwa pola bilangan yang terjadi pada masalah ini yaitu 2 pangkat N. Nah, di mana 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Oke, berarti benar ya, polanya itu 2 pangkat N. Jadi LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok dan Ibu kasih waktu 7 menit untuk pengerjaannya. Jadi anak-anak silahkan kerjakan sekarang. Yang nggak paham boleh ditanyakan ke Ibu. Enggak Bu. Jadi ini kan di sini yang nomor 1 katanya tulisnya dalam bentuk eksponen. Jadi kita tulisnya dalam bentuk pangkatnya gitu ya. Ya, benar. Jadi ini karena duanya ada 4 berarti 2 pangkat 4 gitu. Ya. Nanti eksponen itu pangkatnya. Oh, ini apa kita jabarkan aja atau gimana nih? Maksudnya dengan hasilnya gitu. Hasilnya, karena kan dihitung lah. Yang penting nggak buat yang berulang ini. Kalau buat boleh, kalau nggak buat langsung hasilnya juga boleh. Oh, Karena untuk waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan Ibu. Oke. Ibu mau perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? kelompok kami. Oke, kelompok 1. Siapa salah satunya? Alfa, Bu. Silakan Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Jadi soal yang pertama itu tuliskan dalam bentuk eksponen. Nah, soalnya itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi dalam bentuk eksponen kita bisa menuliskannya sebagai 2 pangkat 4 karena perkalian 2-nya itu diulang sebanyak 4 kali. Dan soal yang B, 5 dikali 5 dikali 5. Jika dalam bentuk eksponen itu kita bisa menuliskannya 5 pangkat 3. Nah, lalu soal yang kedua, di situ hitunglah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 yang artinya 3 dikali 3. Jadi hasilnya itu 9. Yang kedua, yang B, itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 8 hasilnya. Nah, lalu soal selanjutnya itu pangkat 0. Tentukan nilainya. Jadi A itu 7 pangkat 0. Jadi soal yang pertama itu 7 pangkat 0 dan soal yang kedua itu 10 pangkat 0. Yang kita ketahui bahwa berapapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Jadi soal yang pertama ataupun soal yang kedua hasilnya sama-sama 1. Nah, apa kesimpulan tentang nilai bilangan yang berpangkat 0? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa berapapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0 maka nilainya akan 1. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok lain apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Oke. Dari yang tadi Ibu dengar penjelasan dari kelompok 1, semua
jawabannya itu sudah benar sekali ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan Ibu Opa. Sekarang Ibu punya pertanyaan penting untuk kalian. Nah, bagaimana cara menuliskan pola ini dengan lebih singkat? Untuk yang pertama ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang soal yang kedua ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan soal ketiga ada 5 kali 5 kali 5. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara menulisnya dengan singkat? Oke, silakan Alfa dulu. Jadi soal pertama itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat 5, karena perkaliannya itu sebenarnya 5 kali 7 bisa dituliskan 2 pangkat 5. Oke, yang lain setuju dengan pendapat Alfa? Apakah semua setuju dengan pendapat Alfa? Setuju. Oke, untuk soal yang kedua siapa yang bisa? Oke, silakan. Yang kedua itu kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 4 karena itu perkalian tiga-nya berulang sebanyak 4 kali. Oke, benar sekali. Nah, untuk soal yang ketiga sama juga ya. Yaitu karena dikalikan dengan angka yang sama, jadi untuk meningkatkan penulisannya itu kita bisa singkatkan dengan 5 pangkat 3. Nah, perkalian berulang itu secara umum kita bisa menuliskan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, misalnya A-nya itu 2 dan N-nya itu 5, berarti 2-nya itu dikali sebanyak 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, N itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, Saya mau tanya, oke, ini silakan. tadi kan bilang A bilang pokok A kali A kali A. Nah kalau misal contohnya Bu, kalau misal 2 kali 2 kali 2 kali 5 itu nggak bisa dibuat dalam eksponen ya Bu? Nah, kalau tadi berapa? 2 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. 5. Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Amy. Apakah bilangan seperti ini bisa kita buat dalam bentuk eksponen? Nah, dari teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab? Kira-kira kita bisa Bingung ada. ini. Ada yang bisa menjawab? Menurut kami itu nggak bisa dari eksponen Bu, kami bingung juga lihat angkanya. Karena Bu itu angkanya beda. Kalau tadi itu angkanya semuanya sama Bu. Ini kan ada 2 ada 5 Bu, jadi nggak bisa. Ya Bu, betul. Jadi ini masih bisa kita buat dalam bentuk eksponen, tapi pada angka yang sama saja. Nah, seperti ini. Ini kan angka 2 ini ada 3 kali, sama kan? 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita buat 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Jadi cara tulis singkatnya itu gini aja. Oh. Baik Ibu. Makanya semua sudah paham? Paham. Oke. Nah, untuk yang pangkat positif, kalau bilangan pokoknya itu negatif, caranya itu tetap sama. Misalnya kita lihat pada soal ada min 2 pangkat 3. Nah, itu dikalikan dengan min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 3 kali. Jadi caranya sama saja ya. Oke, next slide. Baik, kita jelaskan tentang pangkat 0 terlebih dahulu. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya itu 1 dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Nah, kita bisa lihat contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, coba lihat di sini. Misalnya dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 5 dikali 5 dikali 5 Sama dengan 125. 5 pangkat 2 5 kali 5 sama dengan 25. 5 pangkat 1 5. 5. Nah, 125 kalau dibagi dengan
lihat pada slide, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang tadi bahwa pangkat negatif itu adalah kebalikan dari pangkat positif. Nah, A pangkat min N itu kan sama dengan A pangkat min N per 1. Nah, tinggal kita balikkan aja, 1 per A pangkat N. Tandanya juga diubah dari negatif ke positif. Nah, kita lihat contoh, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, kalau 3 pangkat min 3, 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Oke, baik sekali. Jadi pangkat negatif itu adalah kebalikan dari pangkat positif, dan pangkat 0 itu selalu menghasilkan 1. Setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 itu selalu 1. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, apa yang dapat kalian ambil? Apa yang dapat kalian simpulkan dari penjelasan ibu tadi? Ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi eksponen itu merupakan bentuk tingkat dari perkalian ulang, Bu. Misalnya 2 kali 2 kali 2 dikali menjadi 2 kali 3. Pangkatnya itu sebanyak perkaliannya. Oke, yang lain? Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Sama, Bu, bisa. Bu, saya, Bu. Dan untuk bilangan dengan pangkatnya 0 itu akan berubah dari 1, Bu. Nah, benar sekali. Benar sekali. Jadi eksponen itu adalah cara singkat untuk menuliskan perkalian berulang. Nah, AN itu berarti A itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali, dan A pangkat 0 itu adalah 1. Setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah untuk bilangan yang pangkatnya negatif, maka A pangkat min N itu adalah kebalikan dari untuk bilangan yang pangkatnya negatif itu berarti kebalikan dari pangkat positif. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi eksponen ini memudahkan penulisan dan perhitungan pola berlipat ganda. Anak-anak, sekarang Ibu ada soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silahkan siapkan 1 lembar kertas dan dikerjakan secara individu, tidak boleh nyontek dan tidak boleh kerja kelompok. Baik, Bu. Di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Tidak ada yang bersuara ya. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, untuk hasil penilaiannya akan Ibu berikan minggu depan, akan Ibu kembalikan kertasnya supaya kalian bisa melihat hasil yang telah kalian capai. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Seru, Bu. Apakah menyenangkan? Apakah pembelajaran seperti ini bisa kita terapkan pada pertemuan selanjutnya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, baik anak-anak. Jadi ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita. Jadi hal besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi
kebaikan. Walaupun kita hanya melakukan kebaikan kecil, tapi kalau kita selalu mengerjakannya secara terus-menerus, maka kita akan insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, jadi belajar itu seperti eksponen, Jadi belajar itu seperti eksponen, sedikit demi sedikit, lama-lama akan berkembang besar. Jadi anak-anak untuk minggu depan silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu dari halaman 25 sampai halaman 30 dari buku cetak yang telah dibagikan oleh sekolah. Oke?